bahwa kemenangan mereka dan segala hal lainnya berkaitan langsung dengan Tuhan mereka. Jika mereka mencapai sesuatu, itu karena Tuhan mereka lebih baik. Jadi kegagalan Simson dan bangsa Israel dapat berarti hal berikut. Lihat, Tuhan mereka kalah. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 dengan tema Simson dan Delila, antara cinta dan kematian. Saudara, cinta dan batuk yang parah adalah dua hal yang tidak bisa kita sembunyikan. Dan memang benar bahwa kita harus mengasihi orang lain seolah-olah tidak ada hari esok. Tapi saudara, hati-hati, pikirkanlah konsekuensinya sebelum bertindak. Mari kita memperhatikan pelajaran penting kali ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Masih sehat-sehat? Puji Tuhan ya, kita semua diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan dalam kita menjadi pengikut-pengikutnya. Terutama agar kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, kita diingatkan untuk selalu senang belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai sekarang di Hakim-Hakim pasal 16 di program Jalan 66. Semoga kita selalu menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan kiranya hari ini kita diberkati Tuhan karena kita akan sambung lagi saudara. Kita sedang membahas tentang Simson ya. Semoga tidak ada yang lupa ya. Kita tahu Simson ini kan sosok yang sangat kuat dan luar biasa karena Tuhan beserta dengan dia. Memang dikatakan Simson ini kuat tetapi nggak berakal ya. Kan dia kalau emosi saja begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja memakai Simson yang sepertinya seperti begitu modelnya, tetapi dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengalahkan orang Filistin. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tema antara cinta dan kematian. Dan kita sudah tahu bersama ya bagaimana Simson dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang hakim. Dan dikatakan dia hakim yang tidak berakal sehat. Dan kita akan sambung ya sekarang saudara ya. Di pasal yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan ya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di antara kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ini mengejutkan. Ya, Simson pergi ke Gaza. Gaza adalah sebuah kota di selatan, tempat orang Filistin tinggal di Pentapolis Filistin yang terkenal. Dan ia meninggalkan tempat itu bersama seorang pelacur. Ya, saudara perhatikan bahwa perilakunya sangat tidak terpuji. Dan orang-orang Gaza kemudian ingin membunuhnya. Karena kota itu adalah kota Filistin. Dan selama pertempuran melawan mereka, Simson mendobrak gerbang kota, beserta semuanya itu dia dibawa ke gunung begitu. Ini kan luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa kepada Simson. Dan tentunya dia juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia sangat tergila-gila pada perempuan. Perempuan adalah kelemahannya. Ia sangat rapuh dalam hal ini. Dan di sana ia bertemu yang namanya Delila.
Makanya ada Simson dan Delila. Ini menjadi tokoh penting kalau kita bicara mengenai film, karya sastra yang ditulis di sepanjang sejarah. Dan para pemimpin Filistin sekali lagi menggunakan situasi ini melihat kelemahan Simson terhadap perempuan. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak kepadamu." Ya, ini hadiah karena menipu Simson. Ya, Delila mulai pekerjaannya sebagai mata-mata. Kemudian dia mulai mencari cara bagaimana caranya menipu Simson. "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan dia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Dengan omelan seperti itu ia terus mendesaknya hari demi hari hingga ia muak. Jadi Simson tidak tahan lagi, dan kita bisa membayangkan, saudara, berbagai alasan yang pasti diberikan Delila. Kitab suci sengaja membuat kita sedikit penasaran dengan tidak memberitahu kita apakah ia menjelaskan kepadanya tentang orang-orang Filistin yang ada di sana. Mungkin ia berkata, "Tidak, itu hanya lelucon-lelucon yang tidak berbahaya. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksimu." Mungkin inilah alasan yang ia gunakan. Kita nggak tahu. Ia terus mendesak sampai-sampai ia nggak tahan lagi. Ketidaksabarannya begitu besar sehingga Simson akhirnya memutuskan untuk menceritakannya. "Tidak pernah ada pisau cukur yang digunakan di kepalaku," katanya. "Karena aku telah menjadi seorang nasir yang dikhususkan bagi Allah sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, kekuatanku akan hilang dariku, dan aku akan menjadi lemah seperti orang lain." Ketika Delila melihat bahwa ia telah menceritakan semuanya kepadanya, ia mengirim kabar kepada para penguasa kota Filistin. Dan kitab suci melanjutkan di sini dan mengatakan bahwa mereka kembali dengan uang perak di tangan mereka setelah menidurkannya di pangkuannya. Perhatikan, ada detil yang jahat. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya
seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Setelah seluruh bencana yang terjadi, kekacauan besar dalam pertempuran ini, selama perang melawan 2 bangsa ini, saudara, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mereka sembah? Adakah ilah orang Filistin adalah ilah yang sebenarnya? Ataukah Tuhan Israel? Jadi orang Filistin percaya bahwa kemenangan mereka atas Simson itu dianugerahkan oleh sesembahan mereka, ikan besar yang disebut dengan Dagon. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Saudara, bayangkan apa yang terjadi. Saat ini Simson berada di dalam kuil Dagon, karena saat itu ada perayaannya. Dan kita tahu bahwa Simson diperlakukan dengan sangat buruk. Ia dipermalukan di hadapan banyak orang. Ingat, dia ini kan seorang pria yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi akalnya apa ya? Ya tadi kita katakan dia sangat terbatas. Ini dia berkaitan dengan wanita. Dan akhirnya dia mengungkapkan semua apa yang menjadi rahasianya semua. Dan akhirnya sekarang saat ini dia dipermalukan. Maka ia berdiri di sana di antara 2 tiang di bait suci. Di kuil itu Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Karena ia buta saat itu tiang-tiang penyangga bait suci atau kuil itu, supaya aku dapat bersandar padanya. Kita tahu kuil itu penuh sesak dengan pria dan wanita. Rasanya seperti arena yang penuh sesak, itu merayakan kemenangan, ada yang menari, tertawa, ada yang makan. Wah, ini katakan seperti setelah orang menonton pertandingan begitu menang, semua merayakannya. Semua penguasa orang Filistin ada di sana. Dan di atas atap ada sekitar 3.000 pria dan wanita yang menonton Simson beraksi. Menghibur diri dengan sosok yang dulunya merupakan orang yang terkuat di Israel. Pada saat ini dalam keputusasaan yang terakhir, di penghujung kuartal terakhir, kitab suci memberitahu kita bahwa Simson begitu putus asa. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, mengakhiri dari pasal ini, kita diberitahu bahwa Simson dibawa oleh kerabatnya untuk dikuburkan. Sudah itu datanglah ke sana saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana lalu menguburkannya di antara Zora dan
Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Saudara, kita memiliki kisah yang luar biasa tentang apa yang terjadi selama hidup Simson. Pria ini, saudara, benar-benar terjebak antara cinta dan kematian. Dia dikuasai oleh perasaan, dikuasai oleh nafsu, dan kegilaan yang begitu kuat. Ia dikendalikan oleh perasaan ini, saudara. Dan sebagai pria yang kuat dengan kelemahan yang cukup besar terkait dengan sensualitas, Simson akhirnya melakukan sesuatu yang bodoh dan kehilangan nyawanya di tangan orang Filistin. Namun Tuhan tetap memegang kuasa dan kendalinya. Tuhan kuat, ya, dan tujuannya akan terpenuhi. Karena setelah semua ini, saudara, kita melihat akhirnya orang Filistin dikalahkan. Ya, terlepas dari kelemahan yang ditunjukkan Simson, terlepas dari kesalahannya, ingatlah, saudara, Tuhan tetap berbelas kasihan dan mengembalikan kekuatannya kepada Simson yang kita tahu dia meninggal pada masa mudanya. Seperti banyak penyair lainnya, ya, kita tahu. Namun pada saat yang sama, kisahnya sangat penting dalam sejarah umat manusia. Diceritakan dalam sebuah kisah sastra penting yang mengungkapkan bahwa Allah Israel lebih agung dan lebih kuat daripada Allah pagan manapun. Dan disinilah kita mengakhiri bagian ini, saudara. Memang sedih atas kematian Simson. Tetapi ingatlah, kisah ini hebat. Saya yakin Anda tidak akan pernah melupakan pelajaran. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Pak Yohanes sudah membahas kehidupan Simson dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Pertanyaannya adalah, Pak Yohanes, kita sedang membaca tentang kehidupan Simson. Bukankah dia sudah melanggar sumpah nazir yang telah dibuatnya? Lantas mengapa Tuhan tidak langsung menghukumnya ketika perilakunya tidak pantas? Pak Oti, ya, ini ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama-tama, ini Simson mengungkapkan bahwa perilakunya sebenarnya bukanlah perilaku yang pantas bagi seorang nazir. Kita kalau perhatikan di Bilangan pasal yang ke-6, misalnya, ia harus dijauhkan dari orang mati. Berarti ia tidak boleh mendekati mayat, semak belukar, dan terutama manusia di sini. Selain itu, misalnya, ia nggak boleh mendekati singa yang dianggap najis dan tidak suci menurut hukum. Apalagi mengambil madu dari bangkai singa. Mungkin ia nggak memberitahu orang tuanya karena ini, ya. Dibiarkan ini, ya, biar aja biar nggak tahu. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian kita tahu juga bahwa dia nggak boleh mengambil juga perempuan yang memang dari luar Israel. Yang tentu ini berkaitan juga dengan aturan yang Tuhan berikan. Dan kita melihat di sini, kita tahu bahwa Simson adalah seorang nazir yang gak taat. Namun penekanan di awal bagian ini adalah pada anggur dan rambut. Jadi secara teknis tidak ada bukti yang sepenuhnya membuktikan pelanggaran sumpah Simson di sini. Namun ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Kita Hakim-Hakim adalah kitab dengan skenario yang saya katakan agak sedikit rumit, ya. Jika Tuhan menyatakan murkanya secara tegas di sini, dia akan berakhir dengan membinasakan umatnya. Kitab Hakim-Hakim adalah salah satu momen yang paling rumit dan membingungkan, di mana umatnya hanya bertahan hidup karena belas kasihan Tuhan. Bayangkan, ya. Kalau murka dihabiskan semua, tapi ini dibiarkan, bahkan dibela. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan paham terkait dengan ketidaktaatan Simson, terkait dengan kelemahan Simson. Dan Tuhan memakai Simson untuk tujuan yang lebih besar. Ya, meskipun hukuman Simson gak langsung terlihat di sini, ya. Fakta bahwa ia dilemahkan di sini, misalnya ketika ia ditipu oleh perempuan ini, Delila, sampai pada titik yang dicapainya, yaitu dikalahkan sepenuhnya oleh bangsa Israel. Dan semua ini mesti dilihat sebagai sesuatu yang boleh saya katakan sebagai yang memang Tuhan mengizinkan, supaya Simson dapat memenuhi tujuannya, dan di saat yang sama ia menderita akibat dari tindakan yang gak pernah dia pikirkan sebelumnya. Benar, Pak Yohanes. Nah, pertanyaan lain yang saya pikirkan di sini adalah dalam bagian ini. Terkadang kita membacanya terlalu cepat. Apakah kekuatan Simson berasal dari rambutnya? Ataukah kuasa Tuhan yang memberinya kekuatan ini?
Kekuatannya baru pulih ketika rambutnya tumbuh lagi. Mengapa, Pak Yon? Iya, Tuhan tidak membenci orang botak ya. Ya, tidak ada yang perlu khawatir tentang hal ini ya. Kita punya Nabi Elia di Alkitab untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi botak. Nah, masalahnya ya terkadang kita berpikir bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang dapat didefinisikan berdasarkan kriteria subjektif dan sentimental. Nah, menurut Alkitab, bukan seperti itu cara kerjanya. Ketika kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, ini sebenarnya didefinisikan oleh hal-hal yang objektif dan konkret. Jadi apa yang tercakup dalam sumpah ini yang mengungkapkan pengabdian Simson dan menjadi alas kekuatannya. Ikrar itu adalah apa? Rambutnya dan kemurniannya dalam hal anggur. Saat Simson memotong rambutnya, ia berkata, "Ya, aku telah melanggar perjanjianku dengan Tuhan. Aku telah membuangnya." Nah, dalam pernikahan, cincin pun serupa sebenarnya, karena merupakan bukti cinta antara dua insan. Cincin merupakan simbol objektif dan konkret dari hal ini. Ketika seseorang mengambil cincin kawinnya dan melemparkannya ke lantai, membuangnya ke jalan, itu berarti ia lagi mencintai orang itu. Itu kan simbolis ya. Ia menunjukkan keretakan ini. Jadi kekuatan itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Tetapi ekspresinya dari Simson, dari hubungan ini, yaitu perjanjiannya dengan Tuhan adalah apa? Rambutnya. Ketika rambutnya dipotong, ia kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Nah, di akhir kisah, kita melihat rambutnya tumbuh kembali. Dan kekuatannya akan kembali pulih. Karena rambut memang merupakan simbol perjanjian antara Tuhan dan Simson. Namun di sini menjadi sangat jelas bagi kita bahwa belas kasihan Tuhan nyata. Karena doa Simson terkabul. Dan Tuhan memberikan kemenangan terhadap sesembahan dari orang Filistin, yaitu Dagon. Nah, yang berikut, Pak Yones, berbicara soal kemenangan ini, soal kematian Simson dan akhir dari keseluruhan permainan ini. Seperti yang disebutkan tadi, apa sebenarnya arti kemenangan atas orang Filistin ini? Apa pentingnya? Tiba-tiba kita melihat nama dewa Filistin di sini, yaitu Dagon. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari semua informasi yang kita temukan dalam bagian ini? Pak Oti, ya ini poin utamanya di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang tidak taat yang berada dalam perjanjian dengan Allah tetap tidak mampu mengkompromikan kuasa Allah sendiri. Apa yang diyakini orang-orang di zaman dahulu? Kira-kira apa? Mereka yakin bahwa kemenangan mereka dan segala sesuatu lainnya berkaitan langsung dengan Tuhan mereka. Jika mereka mencapai sesuatu, itu karena Tuhan mereka lebih baik. Jadi kegagalan Simson dan bangsa Israel dapat berarti mungkin seperti ini. Lihat, ya Allah mereka kalah. Jadi kitab suci akan menunjukkan kepada kita bagaimana fakta bahwa umat Israel tidak taat. Simson lemah. Dan semua hal lain yang terjadi, Allah Israel tetaplah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang Maha Kuasa. Nah, Dagon dalam diskusi ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, ini sangat populer dan historical. Karena nama Dagon ini itu berkaitan dengan ikan. Karena kata dag dalam bahasa Ibrani berarti ikan. Namun hal ini masih agak sulit dipastikan ya, karena menurut banyak ahli dan beberapa orang itu lebih menyukai gagasan ini karena orang Filistin adalah orang-orang yang selalu bersentuhan dengan laut, sehingga mereka beribadah seperti ini. Namun ada dugaan lain bahwa kata ini sebenarnya berkaitan dengan biji-bijian atau bahkan awan, dan bahwa Dagon sebenarnya adalah jenis seperti sesembahan yang sangat mirip dengan Baal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa arkeologi mendukung hal ini. Jadi bagaimanapun juga Dagon ini berkaitan dengan air, entah air dari atas atau air dari bawah, dan
ia juga merupakan sesembahan yang pasti berkaitan dengan bangsa Filistin. Nah, kekalahan Dagon itu menunjukkan bahwa meskipun bangsa Filistin mungkin lebih kuat dan hakim Israel nampaknya gagal, Allah tetaplah Allah yang Maha Tinggi. Dan dengan kekuatan yang Ia berikan kepada Simson di akhir hidupnya, Ia menunjukkan kepada semua orang bahwa Dagon telah dikalahkan. Karena hanya Dialah Tuhan atas segala Tuhan. Benar sekali Pak Yohanes. Air dari atas, air dari bawah. Yang penting adalah kita tahu bahwa dewa palsu ini, agama pagan ini telah musnah. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari bagian ini sebagai kesimpulan? Saudara, setelah kita mempelajari bagian dari Hakim-Hakim pasal 16 di program Jalan 66, kita telah berbicara tentang antara cinta dan kematian. Kita memang menemukan di sini satu fakta yang aneh dan rumit dalam kehidupan Simson. Dan tentunya kita mendapat pelajaran yang sangat besar bahwa terlepas dari kegagalan manusia, Allah tetap memiliki kuasa dan kendalinya atas sejarah. Ya, mungkin kita dapat membayangkan bahwa karena Simson seorang laki-laki yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin di sini, ia juga memiliki roh Tuhan di dalam dirinya yang memberi dia kekuatan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama dia adalah seseorang yang sangat lemah, yang tidak mampu mengendalikan dirinya, terutama hubungannya dengan perempuan. Kita bisa membayangkan saudara bahwa mungkin Tuhan akan dikalahkan, tanda petik, dalam proses ini. Situasinya mungkin agak rumit di sini kalau kita memperhatikan. Tetapi kita melihat di sini saudara, bahwa Tuhan selalu menyatakan kemenangannya. Terutama dalam kasus orang Filistin ini. Bahwa Dialah Allah yang sejati, bukan Dagon. Sebesar apapun kegagalan manusia, ingatlah rencananya selalu berhasil. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.